Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa kembali rekan-rekan praktisi HIC di ruang HIC. Nah, pada kesempatan ini rekan-rekan kita masih berbicara terkait bencana yang terjadi di Indonesia beberapa pekan ini atau beberapa hari ini. Pada uh, konten sebelumnya kita membicarakan terkait persiapan apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi kondisi-kondisi alam seperti bencana. Nah, pada saat ini rekan-rekan, pada kesempatan ini saya akan coba membahas terkait apa yang kita lakukan ketika terjadi bencana. Jadi what we have to do during a disaster. Jadi ada beberapa tips ya, ini yang akan coba saya sampaikan. Nah, tips pada kesempatan ini rekan-rekan saya mengutip dari buku sakunya BNPB ya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Buku saku ini sendiri rilis pada tahun 2017 yang lalu ya. Di situ ada terkait apa yang kita lakukan selama terjadinya bencana. Nah, pada saat ini pada kesempatan ini saya ingin fokus terhadap apa yang harus kita lakukan ketika terjadi bencana, yaitu berupa gempa. Berikut tips-tipsnya. Untuk pada saat bencana, rekan-rekan, seperti yang kita tahu, ini khusus kita akan bahas terkait yang bagi kita yang sedang berada atau sedang melakukan aktivitas di dalam bangunan, seperti rumah, kemudian sekolahan, kemudian ada gedung bertingkat juga di situ. Nah, itu yang tips-tips yang mungkin kita akan fokuskan ya, terkait apa yang kita harus lakukan ketika kita terjadi gempa dan kita berada di dalam suatu bangunan. Karena seperti yang kita tahu ya rekan-rekan, banyak sekali korban jiwa ini muncul ataupun timbul adalah orang-orang yang terperangkap di dalam bangunan ketika terjadinya gempa. Nah, pada saat itu apa yang harus kita lakukan ya? Pertama, ketika kita merasakan adanya suatu goncangan, biasanya akan mulai terasa nih goncangan yang cukup keras atau yang cukup kuat. Bisa kita lihat mungkin dari figura yang bergoyang, jam yang bergoyang di dinding. Nah, pada saat itu kita harus cepat menyadari. Jika kita bisa langsung evakuasi keluar bangunan ataupun kita bisa menyelamatkan diri keluar bangunan, kita lakukan. Tapi untuk kondisi-kondisi mungkin kita tidak sempat lagi untuk menyelamatkan diri keluar bangunan, apa yang harus kita lakukan? Rekan-rekan, mungkin kita udah banyak tahu ya kalau kondisi seperti itu tipsnya seperti apa. Kita mencoba berlindung, mencari tempat untuk agar bagaimana bangunan atau material itu tidak mengenai kita bagian atas. Caranya adalah kita mungkin mencari tempat meja ataupun kursi, tempat berlindung, kita sembunyi di bawahnya, kemudian kita mencari sudut-sudut kemungkinan agar tidak tertimpa oleh bangunan. Nah, ataupun juga kita bisa, jika tidak ada meja, kursi atau apapun, kita bisa menggunakan pelindung sejenis bantal ataupun helmet atau apa, kita taruh di atas kita menepih mencari sudut dari ruangan tersebut. Jadi itu yang bisa kita lakukan. Nah, ketika goncangannya udah selesai ataupun udah mulai mereda, rekan-rekan usahakan untuk mencari atau mengevakuasi diri keluar ke tempat yang lebih aman. Jadi itu yang harus kita lakukan pertama-tama ya. Nah, tips berikutnya bagi rekan-rekan yang sedang melakukan aktivitas misalkan di dapur, kemudian di perkantoran yang menggunakan peralatan untuk kompor memasak, kemudian peralatan listrik. Nah, itu juga ketika mulai ada gejala gempa, tanda-tanda terjadinya gempa, rekan-rekan sebelum meninggalkan ruangan ataupun sebelum melakukan penyelamatan diri, pastikan semua sumber-sumber misalkan gas ataupun listrik itu sudah dicabut dari sumbernya. Jadi memastikan agar tidak terjadi kebakaran ataupun efek lain ketika gempa, kemudian ada efek lain sehingga ada korslet listrik, kemudian ada gas liar sehingga menyebabkan terjadinya risiko-risiko yang lain dari aktivitas yang
yang dilakukan pada sebelum terjadinya gempa. Kemudian apabila keluar rumah melakukan evakuasi diri, penyelamatan menuju ke tempat yang aman, perhatikan juga ya kawan-kawan ataupun rekan-rekan semua, ketika kita menuju titik kumpul tersebut, perhatikan terhadap kejatuhan material-material yang berada di atas, misalkan pecahan genteng, pecahan kaca, material-material yang lain yang berpotensi untuk bisa menimbulkan cedera terhadap kita. Kemudian juga ketika kita berkumpul, pastikan juga kita di posisi yang terbuka, jangan di dekat tiang ataupun di dekat hal-hal yang bisa roboh sehingga bisa menimpa ataupun mengenai orang-orang yang di sekitar sana. Jadi pastikan semua kita mencari lapangan terbuka, kemudian disitulah titik aman untuk berkumpul. Kemudian untuk yang sedang berada di gedung bertingkat itu sangat tidak diperbolehkan untuk mengevakuasi diri kita menggunakan lift ya. Jadi gunakan tangga darurat, karena seperti yang kita tahu kemungkinan kalau terjadi gempa listrik akan dipadamkan semua ataupun terjadi gangguan listrik, kita bisa terjebak pada lift tersebut. Nah, bagi yang sedang berada di dalam lift, biasanya tekan tombol emergensi, kemudian hubungi ataupun ada interphone yang berada di situ, hubungi bagian-bagian yang bisa yang bisa melakukan evakuasi terhadap kita yang sedang terjebak di dalam lift tersebut. Kemudian juga untuk kita yang berada di bangunan bertingkat, seperti dibahas di awal tadi, perhatikan struktur-struktur bangunan yang kuat ya. Kalau dalam satu ruangan itu struktur bangunannya ya salah satunya adalah sudut-sudut ruangan itu. Nah, kita kalau bisa menyelamatkan diri, mencari tempat di sudut-sudut tersebut apabila tidak ada tempat berlindung lain ya di dalam ruangan tersebut. Nah, untuk yang rekan-rekan apabila yang berada di dalam bangunan yang ada floor wardennya ataupun petunjuk orang yang sudah ditunjuk untuk melakukan evakuasi, nah ikuti instruksi dari mereka. Ikuti instruksi dari mereka, biasanya mereka akan meng-guide kita apa yang harus kita lakukan, kita evakuasinya lewat mana dan sebagainya. Itu diharapkan jangan panik, sehingga kalau panik proses evakuasi akan semakin kacau ya. Kita akan terjebak misalnya di pintu keluar karena semuanya berbarengan, pada saat berbarengan ingin mengevakuasi diri. Nah, itu yang harus kita lakukan, kita ikuti petunjuk. Bagi yang punya floor warden atau petugas evakuasi, ikuti apa yang harus kita lakukan. Kemudian untuk rekan-rekan yang ketika terjadi gempa sedang berada di jalan yang sedang mengendarai kendaraan ataupun sedang di dalam kendaraan. Nah, hati-hati jika terjadi kondisi gempa biasanya yang sangat besar, kita akan kehilangan kontrol untuk kemudi. Nah, untuk itu hati-hatilah rekan-rekan, kita cari tempat aman, menepi, stop, kemudian keluar dari kendaraan tersebut, cari tempat yang aman. Kemudian jika ada petugas-petugas, ikuti instruksi dari petugas untuk melakukan penyelamatan lebih lanjut. Nah, itu saja rekan-rekan tips-tipsnya yang dilansir oleh BNPB pada buku sakunya. Ini bisa dilihat pada situs siaga.bnpb.go.id. Di situ lengkap semua ya, apa yang harus dilakukan, persiapan, kemudian tadi saat bencana, kemudian setelah bencana ataupun pasca bencana, itu di tips-tipsnya lengkap di sana. Itu saja rekan-rekan, semoga bermanfaat. Sebarkan kebaikan bagi semua, ambil baiknya dan buang buruknya. Semoga kita selalu selamat, kita berikhtiar, apa yang bisa kita lakukan yang terbaik, untuk hasil biarkan Allah yang memutuskan. Itu saja, terima kasih, salam keselamatan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.